Benar Tuhan, musim boleh berganti Tuhan, tetapi Engkau adalah Tuhan yang kasihnya tetap buat setiap kami. Gak pernah berubah, gak pernah berkurang. Engkau selalu menyertai kami, yang kasih kami kekuatan, sehingga kami melalui hari-hari kami Tuhan dengan penuh sukacita dan tetap damai-Mu tetap ada dalam setiap kami. Dan jawaban-jawaban doa, bahkan mujizat, terobosan juga terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kudus menginspirasinya lewat hikmat yang akan disampaikan oleh Ibu Ning Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga mengurapi setiap kami di siang hari ini, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Dan itu menjadi rema buat setiap kami. Dan biar kami tetap hidup di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberkati hari ini, kami memberkati setiap kami yang ada di RRS ini. Kami juga memberkati setiap perlengkapan yang kami pakai, semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Cuaca di sekitar kami juga Tuhan, semuanya baik Tuhan. Semuanya baik sebagaimana Engkau begitu baik buat setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin. Ini lancar suaranya? Salam untuk semua saudara-saudaraku yang di RRS pada sore hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Surgawi, selamat sore. Bahkan saya tuh senang banget melihat para saudara-saudaraku yang pada sore hari ini boleh mengenyam, boleh mengalami terobosan demi terobosan tahun 2025 masuk ke tahun 2026 ini. Dan saya percaya sampai sekarang Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menyertai. Oke, singkat saja ya, kita pada sore hari ini saya memang diberi oleh Roh Kudus tentang berkat Mephiboset. Karena saya waktu itu pas tugas doa di gereja, kan pagi-pagi banget itu, saya harus berangkat jam 5:30. Tapi saya kan ke kamar mandi dulu. Tiba-tiba itu ada audible. Suara itu, audible-nya itu lembut gitu. Hanya satu kata, Mephiboset gitu. Ah, Mephiboset aku gitu. Terus saya cari di Alkitab dan saya cari di internet, saya juga cari di IE. Pokoknya saya cari apa itu Mephiboset dan saya juga buka Alkitab, saya tanya sama Roh Kudus, apa sih Mephiboset itu? Saya gitu. Saya cari terus dan saya cari. Ternyata arti nama dari Mephiboset adalah pembasmi berhala. Jadi berhala-berhala kekejian bagi orang Israel. Berhala-berhala yang ada di dalam hidup kita. Jadi Mephiboset itu benar-benar namanya itu dipakai untuk menjadi pembasmi kekejian. Mephiboset adalah cucu dari Yonatan, Saul dan anaknya Yonatan. Ya, Mephiboset tinggal di Makir. Makir. Jadi di keluarga Makir, dan keluarga Makir itu ternyata dia mengalami yang namanya tekanan, bahkan nggak enak semuanya karena itu pengasingan ya. Dan Mephiboset ini tinggal di tanah yang tandus. Keadaan rumah yang banyak tekanan, keadaan rumah yang serba nggak enak semuanya. Karena dia itu hidup dalam pengasingan. Mephiboset itu tinggal di dalam pengasingan. Dan ternyata Daud memerintahkan agar Mephiboset dibawa keluar. Dan jadi Mephiboset itu dibawa keluar dari rumah Makir itu. Jadi rumah yang tanpa harapan, pokoknya semuanya itu serba gelap, semuanya itu serba nggak enak.
Dan di situ Mephiboset harus mengalami sesuatu yang tidak enak. Yuk kita lebih lagi kita baca di dalam firman Tuhan supaya lebih jelas lagi. Kita buka di 2 Samuel 2 ayat 6 dulu. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu. Karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Yuk kita sambung di dalam 2 Samuel 9 ayat 3 sampai 8. Ayat 3. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Sungguh kasihan banget karena kedua kakinya itu cacat karena dia jatuh. Yang keempat, tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar. Yang kelima, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil Mephiboset dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Jadi artinya Lodebar itu tempat yang tanpa harapan, tempat yang benar-benar itu sudah tandus, sudah nggak bisa untuk punya iman yang kuat, mempunyai iman yang besar. Benar-benar itu tempat yang tanpa harapan. Jadi Lodebar itu artinya benar-benar tempat yang tandus, tempat yang tidak ada berkatnya. Dan yang keenam, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Mephiboset menjawab, inilah hamba tuanku. Yang ketujuh, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Jadi diulangi lagi, aku akan tetap makan sehidangan dengan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Aku makan sehidangan dengan engkau. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Nih, Mephiboset benar-benar dia sudah gak ada harapan dan tanpa pengharapan banget. Daud menunjukkan cinta kasihnya kepada Mephiboset demi janjinya kepada Jonathan. Tapi Mephiboset adalah seorang yang pernah terlupakan. Jadi sepertinya diasingkan. Mephiboset itu benar-benar terlupakan. Bahkan Mephiboset itu ibarat nggak ada lagi harapan untuk hidup bahagia, hidup sukacita, hidup yang
punya iman yang besar karena Mephiboset benar-benar tidak mempunyai gairah untuk seperti itu. Mephiboset adalah seorang yang pernah terlupakan, semua warisan dicuri oleh Siba, pengasuhnya. Mephiboset memandang dirinya sebagai gambaran anjing yang mati. Nih, Mephiboset benar-benar terpuruk banget. Mephiboset mempunyai masa lalu yang buruk. Kita semua ini juga pernah mempunyai masa lalu yang buruk. Kita dalam pengasingan, kita hidup di dalam eh, tanpa harapan di situ. Karena gambaran Mephiboset ini benar-benar rusak. Karena dia mengalami yang namanya eh, difitnah, ngalami dia itu diperlakukan gak adil oleh Siba sendiri, itu abdinya sendiri. Justru dia memfitnah, dia memperlakukan yang tidak benar, dia memperlakukan yang tidak adil. Jadi gambaran anjing yang mati itu. Jadi Mephiboset itu mikirnya aku ini anjing yang mati. Mephiboset tidak berpikir secara benar mengenai siapa sebenarnya dirinya. Ini kita pun kalau belum sampai ketemu sama Tuhan, kita belum berdamai dengan Tuhan, kita belum berdamai dengan keadaan, kita belum berdamai dengan diri sendiri. Itu ya seperti gambaran Mephiboset ini. Jadi gambarannya benar-benar rusak sehingga dia memposisikan seperti anjing yang mati. Dia tidak mengerti melihat dirinya sebagai ahli waris. Dia tidak ngerti, dia nggak tahu, dia tidak bisa untuk mengerti bahwa dirinya itu ternyata ahli waris. Dan warisan Yonatan ayahnya dan warisan dari Saul kakeknya. Dia nggak tahu itu. Karena memang dari umur 5 tahun dia sudah dibawa oleh Seba dan dia sampai jatuh mengalami cacat. Mephiboset melihat dirinya sebagai anak yang tertolak. Mephiboset merasa dirinya tidak berguna. Mephiboset merasa dirinya itu orang yang nggak punya, orang miskin. Padahal kan ada pepatah, kaya tapi miskin. Tetapi ada juga miskin tapi kaya. Lah, ini kan pepatah dari dunia. Mephiboset pun tidak bisa ngomong seperti itu karena dia benar-benar buntu, karena dia tidak punya harapan, karena dia taunya itu aku ini menderita, aku ini anjing yang mati gitu. Jadi Mephiboset benar-benar tertolak banget. Bahkan menyamakan itu dirinya itu eh, yang paling bawah, yang paling rendah. Bahkan dia itu nggak malu. Bahkan memang dia taunya ya seperti anjing. Anjing yang mati, yang tidak punya sesuatu gairah, tidak ada sesuatu yang harus dia kerjakan itu. Jadi yang seharusnya dia bisa menyadari bahwa dia seorang yang terhormat sebagai keturunan dari Raja Israel yang pertama. Di sini Mephiboset benar-benar eh, harus berdamai dengan dirinya sendiri. Mephiboset ketika dia mau berdamai dengan dirinya sendiri karena dia ketemu dengan Raja Daud. Dan dia mau merendah, dia mau datang, bahkan ini aku hambamu. Dia mau membuka hatinya, dia mau merendah. Sehingga Mephiboset memiliki hati yang tulus. Walaupun tadinya belum bisa tulus, tetapi Mephiboset benar-benar dia harus melalui
berdamai dengan masa lalunya. Dia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Dia harus berdamai dengan keadaan. Dia harus berdamai dengan orang-orang di sekitarnya. Di dalam 2 Samuel 19 ayat 24 sampai 28. Untuk mempersingkat waktu nanti bisa dibaca masing-masing ya. Karena ini waktunya sangat singkat dan supaya nanti saudara-saudaraku bisa membacanya dengan meresapi apa itu Mephiboset, bahkan apa yang di 2 Samuel 19 ayat 24 sampai 28. Setelah Daud berhasil memadamkan pemberontakan Absalom. Itu Absalom kan anaknya Daud sendiri ya. Salah seorang yang menyambut kedatangan kepulangannya Daud ya adalah Mephiboset itu. Dia betul-betul setia banget. Dia sangat mengerjakannya itu nggak setengah-setengah. Dia belajar tulus, dia belajar setia untuk ini untuk kedatangannya si Daud itu, menanti kedatangannya si Daud itu. Mephiboset adalah gambaran orang yang tetap setia kepada Daud sebagai bukti kesetiaannya. Ya ini perlu belajar ya, kesetiaan, belajar ketaatan itu terus kita belajar dan tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara jenggotnya dan pakaiannya tidak dicuci. Baunya kayak apa ya itu? Sejak raja pergi sampai raja pulang dengan selamat. Bisa kita bayangkan ini baunya, ledisnya, tubuhnya karena dia tidak mencuci kakinya juga, dia tidak berurapan, dia tidak mencukur jenggotnya juga. Itu seperti apa? Ya ini karena Mephiboset hanya menunggu dan menunggu dan menunggu. Jadi di sini yang sangat luar biasa, Mephiboset memiliki hati yang mulia, yang tulus. Setelah Mephiboset dikhianati dan difitnah oleh Siba, Mephiboset tidak menaruh dendam. Dia ketika mau berdamai dengan dirinya, dia mau berdamai dengan keadaan, dia mau berdamai dengan Tuhan, dia benar-benar mau tidak menyimpan dendam. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain, yaitu Siba yang dia sudah terluka banget sebetulnya. Tapi dia lagi-lagi orang yang mau rendah hati. Dia mau melakukan setiap apa yang Firman katakan. Dia tidak marah, dia tidak menyimpan kesalahan orang. Sikap Mephiboset inilah yang bisa kita contoh, yaitu sikap terhadap harta yang tidak kelihatan. Karena Mephiboset ini tidak menyimpan sampah-sampah yang ada di dalam hatinya. Pada waktu dia menghadap Raja Daud, inilah yang dilihat oleh raja. Sikap hatinya, dia tidak mengajukan tuntutan. Dia tidak ngomong, Tuhan ini kok orangnya seperti ini. Aku kan gak salah. Kenapa aku diperlakukan gak adil? Mephiboset tidak seperti itu. Mephiboset tetap dia mau. Ini aku Tuhan. Aku hambamu. Mephiboset benar-benar mau memakai hati yang tulus. Tuhan sendiri mengajarkan dalam perumpamaan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan oleh orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Artinya apa? Tuhan mengajarkan kepada
murid-muridnya kepada kita semua. Jadi murid-muridnya diajarkan juga mengajarkan kita yang menjadi murid-muridnya Yesus. Semuanya ini supaya mencari harta kerajaan surga. Tapi untuk mendapatkan kewargaan surga ya tentunya harus ada kerjasama dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, saya jamin nggak bisa. Malah kita terjatuh di dalam, ya lagi-lagi kita mengasihani diri, kita memakai perasaan kita memakai ketakutan kita, khawatir kita, dan lain sebagainya. Jadi dengan menjual seluruh harta miliknya, yaitu mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mephiboset sebenarnya adalah perlambang dari hidup kita. Kita dikasih Tuhan Yesus terlebih dahulu untuk dirancang menjadi warga kerajaan surga. Kita dirancang untuk menjadi lebih daripada pemenang. Kita dirancang untuk serupa dengan gambarnya, yaitu Yesus. Kita dirancang seperti Bapa, seperti Roh Kudus. Jadi karakter kita diubah serupa dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jadi Mephiboset itu juga artinya Tuhan memusnahkan berhala-berhala dalam hidup kita yang selama ini kita tidak sadari. Jadi bisanya kita membersihkan supaya Roh Kudus membersihkan, memusnahkan. Kita minta tolong Roh Kudus untuk membersihkan semua noda-noda berhala-berhala yang mengikat hidup kita. Berhala-berhala yang membuat kita ada jarak dengan Tuhan. Berhala-berhala yang membuat kita ini benar-benar menjadi hidup yang diasingkan. Jadi Tuhan memusnahkan rasa tertolak kita juga. Tuhan memusnahkan yang menyakitkan juga. Karena memang kita harus melewati itu. Kita harus melewati semuanya itu. Dan mau tidak mau kita minta tolong Roh Kudus untuk terus menggendong kita. Minta tolong Roh Kudus untuk membimbing kita, mengajari kita, menyertai kita, bahkan membuat kita ini mungkin kita nggak sadar kita mulai berbelok. Kita ditegur sama Roh Kudus. Kan kita harus mau, karena kita ini diciptakan bukan menjadi orang-orang yang gampangan, tetapi kita dijadikan orang yang benar-benar menjadi anak Allah, menjadi anak berkat, ahli waris kerajaan surga. Jadi hari ini Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan menyembuhkan, memulihkan kita yang pincang, bahkan keluarga kita yang pincang, yang bercacat celah, bahkan yang memalukan. Kepincangan, mungkin kepincangan rohani kita, kepincangan karakter kita. Banyak loh, masih banyak. Walaupun levelnya juga sudah level pelayan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak minta tolong Roh Kudus untuk terus dibenahi, kita itu masih mempunyai kepincangan dari kepincangan. Dan itu yang harus dimusnahkan, harus dibersihkan, harus dipulihkan keadaannya. Jadi mungkin kepincangan di dalam harmonis keluarga kita juga bisa. Mungkin hubungan kita dengan sesama, mungkin dengan komunitas kita, mungkin yang di mungkin di RTM atau di gereja atau dimanapun lah. Mungkin ada kepincangan, ada
kecacatan. Tapi kita jangan terus merasa tertuduh. Jangan sampai kita merasa intimidasi itu yang menguasai kita. Kita percaya yuk. Hari ini Tuhan sudah memulihkan keadaan kita. Karena hari ini Tuhan sudah menghapuskan hal-hal yang memalukan bagi kita, bagi keluarga kita, bahkan yang mungkin kita ini benar-benar tidak bisa jadi berkat karena kebincangan itu. Hari ini juga Tuhan sudah mengembalikan berkat-berkatnya, bahkan kita yang dulu dipermalukan malah justru sudah dikembalikan 2 kali lipat. Karena apa? Karena kasihnya Bapa, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita ini sudah rohaninya tingkat dewa, sudah kelebihan rohani, bukan itu semua. Dan kita ini benar-benar hanya karena anugerah yang begitu besar karena kematian Kristus di kayu salib yang membuat kita ini yang harusnya sudah mati seperti anjing tadi yang tidak berpengharapan, tetapi kita menjadi hidup karena Yesus yang menghidupkan kita, karena darahnya Yesus yang membuat kita menjadi hidup. Darahnya Tuhan Yesus yang menggantikan nyawa kita yang usang, nyawa kita yang lama, yang dikuasai oleh roh-roh maut. Tetapi karena Yesus yang mengasihi kita, bahkan nyawanya diberikan kita, sehingga nyawanya Yesus itu yang menggantikan kita sehingga kita dibarui. Ada nyawa baru yang mengalir di dalam tubuh kita karena kasihnya Bapa yang sempurna. Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang tanpa syarat. Kita masih suka pakai syarat. Aku mau mengampuni kalau dia begini. Aku mau seperti ini, tapi aku begini. Aku harus begini. Dan orang itu harus begini. Jadi masih pakai syarat. Padahal Tuhan mengajarkan kita. Kita terus dibawa Tuhan untuk level seperti Mephiboset. Level perubahan. Ini aku Tuanku. Aku hambamu. Gak mudah. Walaupun kita sudah dibawa naik masuk ke level kita ini anak Allah. Kita anak berkat. Ahli waris kerajaan surga. Tetapi biarlah hati kita bukan tinggi. Tetapi hati kita tetap hati hamba. Walaupun tetap masih belajar. Ya, saya pun juga masih belajar. Dan saya juga belum sempurna. Tetapi saya mau untuk diajar seperti Mephiboset ini. Kenapa saya kok dapat audible Mephiboset? Berarti Tuhan kan mau. Kamu itu sebetulnya kan pincang. Kamu ini sebetulnya nggak berguna. Kamu ini sebetulnya banyak sekali ketertolaanmu. Tetapi karena kamu mau belajar ketaatan, walaupun belum taat, belajar kesetiaan, walau belum setia, tapi terus mau mendekat Raja kita. Yesus mendekat Bapa Surgawi. Jadi kita dibawa Tuhan untuk benar-benar diajari serupa dengan
Yesus, serupa dengan gambarnya. Jadi hanya kasih Bapa yang dapat memenuhi kekosongan, bahkan kepincangan-kepincangan hidup kita. Tanpa kasihnya Bapa, tanpa kasihnya Yesus, tanpa kasihnya Roh Kudus, kita nggak bisa apa-apa. Kita ini kosong. Jadi isinya yang sepertinya disangka lurus ternyata belok, ternyata itu jurang. Tetapi karena kasihnya Bapa dan kita menyambut kasihnya Bapa itu, kita menjamah jubahnya Yesus. Artinya kita menjamah kehidupannya Yesus. Jadi kehidupannya Yesus mengalir di dalam tubuh kita. Dan hidup kita bukan lagi hidup yang kemarin, bukan hidup yang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Dan kita bukan lagi hidup yang memakai hati yang lama, menghidupi hati yang lama. Bukan itu lagi. Tahun 2026 kita benar-benar dibawa Tuhan untuk menjadi dewasa di dalam kerohanian. Sehingga setiap ada tekanan-tekanan, ketika ada badai hidup, itu untuk mendewasakan kita. Jadi ayo kita belajar seperti Mephiboset itu. Kita belajar mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku hambamu. Kita dan seluruh kita dipanggil ke istana. Seneng nggak? Kita dipanggil. Keluarga kita dipanggil ke istana raja. Jadi duduk sehidangan dengan raja. Wow, keman Tuhan, aku seneng banget karena itu kasih karunia. Itu perkenanan. Benar-benar itu perkenanan Bapa. Sebetulnya kita tidak bisa itu masuk di situ. Tapi lagi-lagi karena kasih karunia yang dari Bapa Surgawi. Sampai beliau itu mengorbankan anaknya yang tunggal. Hanya dia untuk kita. Apakah kita nggak mau gayung bersambut itu? Yuk kita yuk belajar terus supaya Tuhan benar-benar semakin melekat dengan kita. Dan kita juga melekat dengan Tuhan. Dan Tuhan menentukan hak-hak kerajaan bagi seluruh keluarga kita. Jadi hak-hak kita yang tadinya hilang, yang kita sudah gak ada harapan lagi menerimanya, berkat-berkat itu tidak bisa kita terima. Yuk, karena kita mau melekat dengan Bapa, kita mau melekat dengan Yesus. Kita belajar seperti Mephiboset itu. Dan ternyata Daud pun melihat sikap hatinya Mephiboset. Demikian juga Bapa melihat hati kita. Surga menentukannya bagiku. Tuhan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Seluruh keluarga kamu sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Jadi kamu itu kita semuanya. Mephiboset itu kan kamu gitu toh. Tapi di sini kita ganti kita. Makan dan minum semeja dengan aku. Di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Luar biasa. Dan ini benar-benar Tuhan mau kita duduk semeja dengan
raja. Makanannya berlimpah-limpah. Otomatis roh kelaparan itu benar-benar dihapus. Roh Mesir itu dibersihkan dari Mesir. Dibersihkan dengan air yang hidup. Tidak ada roh Mesir lagi. Dan hidup kita benar-benar hidup di dalam kasih karunia Bapa. Kita makan semeja dengan raja. Jadi mulai sekarang kita praktek terus-menerus. Yuk kita mulai sekarang praktekkan. Kita praktek dan terus praktek dan terus praktek untuk mengubah nih definisi diri kita dan keluarga kita. Mulut kita adalah masa depan kita. Kita yuk mulai praktekkan. Karena kita waktu dulu masih di dalam pengasingan, masih di dalam comberan, masih dalam tekanan kemiskinan, masih tinggal di dalam sesuatu yang menekan, yang keras, yang memalukan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sudah membawa kita keluar. Yuk, mulai sekarang benahi cara berpikir kita. Benahi juga cara pandang kita. Bukan memakai cara pandang yang seperti anjing, bahkan seperti anjing yang mati. Aku ini orang yang miskin, aku ini orang yang empot-empotan, aku ini orang yang menderita. Hai, ayo kita ini anaknya Bapa Surgawi. Ayo kita belajar terus-menerus untuk mengubah definisi kita ini. Kita ini anaknya Bapa Surgawi. Jadi cara bicara kita, perkataan kita juga yang menentukan masa depan kita. Mulutmu adalah harimaumu. Jadi kita mulai sekarang benahi semuanya. Karena kita sudah dibaptis. Kita sudah direndam dengan air yang hidup. Sehingga pikiran kita yang mati-mati itu menjadi hidup. Menjadi pikiran Kristus. Bukan memakai pikiran-pikiran kutuk lagi. Tidak memakai cara-cara kutuk lagi. Kita ini sudah dikeluarkan dari kemiskinan. Kita sudah dikeluarkan dari rumah yang tidak ada harapan sama sekali. Rumah kita ini sudah dipenuhi dengan berkat-berkatnya Tuhan. Jadi bahwa kita ini adalah anak Allah. Bahkan kita sudah didudukkan loh di sebelah kanan Allah Bapa bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus, makan sehidangan ini berkali-kali. Kita makan sehidangan dengan raja. Bukan makan sehidangan dengan gembel, bukan. Hidup kita benar-benar hidup di dalam berkat. Dan berkat juga hidup di dalam kita. Kita percaya yuk. Kita percaya dengan seyakin-yakinnya. Bahwa yang di dalam kita adalah rohnya Tuhan yang lebih besar. Rohnya Tuhan yang lebih berkuasa. Rohnya Tuhan itu lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi ini. Ayo bangkit karena di dalam di dalam hidup kita adalah rohnya Allah yang hidup. Rohnya Allah yang benar-benar bisa membuat berkat itu berkelimpahan. Berkat itu menjadi hidup luar biasa. Dan kita benar-benar yakin hari ini juga yang merasa pincang, yang merasa diintimidasi terus sama si jahat, diintimidasi melalui orang-orang yang mungkin nggak tahu apa namanya kebenaran. Yuk kita bangkit, kita bangkit.
Kita ini adalah orang yang mendapatkan kasih karunia Bapa Surgawi. Sehingga untuk kita ini dijadikan supaya kita ini didaur ulang, diciptakan menjadi ciptaan yang baru untuk menjadi orang yang sukses. Jadi sukses di dalam rohani kita. Dan jasmani tentunya mengikuti. Itu bonus-bonusnya pasti mengikuti. Jadi kita jangan tertuduh kalau loh aku ini kok ternyata begini, aku begini. Jangan tertuduh. Sukses yang dari Tuhan itu kita ini belajar untuk mengucap syukur. Bisa nggak kita mengucap syukur pada saat kita mengalami tekanan? Pada saat kita mengalami mungkin nggak punya duit. Ketika kita mengalami sakit. Mungkin kalau teologi kemakmuran akan mencibir. Kok bisa sakit sih di level seperti itu? Kok kamu masih seperti itu sih? Nah, itu. Jangan tertuduh. Kita sudah menyatu dengan Bapa. Kita menyatu dengan Yesus dan Roh Kudus. Sehingga berkat-berkatnya Tuhan. Berkatnya Tuhan itu artinya kehidupannya Tuhan yang ada di dalam hidupnya kita. Kita tidak gampang letoy. Kita nggak gampang pakai mengasihani diri. Tidak lagi. Kita memakai cara-caranya Yesus. Pikiran kita sudah diubah. Cara pandang kita sudah diubah. Perkataan kita pun tentunya juga diubah. Jadi hari-hari ini Tuhan memang menyehatkan. Menyehatkan jasmani kita, rohani kita, keluarga kita, keuangan kita. Disehatkan. Dan kita belajar terus untuk mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun memang tertatih-tatih, iya, saya juga ngalami yang seperti itu. Pengennya teriak, pengennya marah. Sepertinya kok kayak timpang, kayak orang yang cacat, kayak aku ini orang yang ini. Tapi kan saya harus perang. Seperti yang kalau Pak Edi kemarin katakan firmannya kan medan peperangan yang terbesar itu di dalam pikiran kita. Betul. Dan kita belajar terus sama Roh Kudus agar kita ini tampil sebagai pemenang. Kita ini lebih daripada pemenang. Dan hidup kita benar-benar seperti Mephiboset itu yang mendapatkan kasih karunia. Kita mendapatkan anugerah. Kita boleh duduk semeja dengan raja. Makan semeja dengan raja. Kita buka hati yuk. Kita buka hati untuk dikoreksi. Untuk dibenarkan, untuk diajari sama Roh Kudus, supaya hidup kita ini tidak lagi main-main dengan yang namanya kedagingan, dan hidup kita benar-benar hidup di dalam kasihnya Bapa. Kita benar-benar yuk buka hati. Kita mulai minta tolong Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Kita minta tolong Roh Kudus untuk menunjukkan hati kita apa yang harus dibereskan. Kita minta tolong yuk. Kita minta tolong sama Roh Kudus agar supaya dibenahi terus, dibenahi setiap hari. Dibenahi terus setiap detik. Dan supaya hidup kita bukan lagi jadi batu sandungan. Tetapi kita benar-benar menjadi batu penjuru. Kita hidup bersama Yesus. Sehingga kita boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang ilahi. Bukan perkara-perkara yang recehan. Bukan lagi. Kita ini
lebih lagi untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Jadi bukan lagi memikirkan hal-hal yang di bawah. Bukan lagi memikirkan hal-hal yang kutuk lagi. Kita sudah diperkenan Bapa. Bahkan kita dimandiin dengan air yang hidup. Kita memakai jubah, pakaian pesta. Bahkan kita dijamu oleh Bapa. Kita dijamu supaya kita menikmati lembu tambun yang pelayan-pelayannya Bapak itu sudah diperintahkan itu. Kamu memasak lembu yang paling tambun karena anakku balik pulang. Disinilah, ayo kita ini dijamu semeja dengan raja. Jadi jangan kita menghidupi hal-hal yang maut. Kita hidup di dalam kasih-Nya Bapa. Karena Bapa menyatu jadi satu dengan hidup kita. Dan hidup kita juga menyatu dengan Bapa. Dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Bu Ning buat firman-Nya luar biasa hari ini ya. Semangat semua ya, semua diberkati ya. Saya diberkati juga. Ya hari ini temanya adalah berkat Mephiboset. Benar apa yang dikatakan oleh Bu Ning tadi ya, bahwa Mephiboset itu kalau mau dibilang itu anak Jonathan yang hampir terlupakan. Ya, hampir terlupakan, bahkan nggak ketahuan ada di mana ya. Dia sampai waktu ada mau dihancurkan, keluarganya Jonathan mau dibunuh, dia diselamatkan oleh si pelayannya ini, bahkan sampai kesandung akhirnya jadi pincang itu. Nah tetapi karena yang tadi Bu Ning sudah jelaskan juga bahwa hidupnya Mephiboset itu tidak menuntut, dia tetap bersyukur ya, tidak menuntut, dan dia orang yang tadi dibilang bahwa taat dan setia. Pada saat Daud pergi berperang, kemudian dia juga datang menyambutnya. Dia orang yang rendah hati. Sehingga apa? Waktu Daud karena apa yang dilakukan oleh Mephiboset itu, Tuhan itu mengingatkan Daud. Jadi Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Tuhan itu mengingatkan Daud bahwa oh ya, kamu cari tuh, masih ada tuh mungkin anaknya Yonatan. Kamu kan sudah punya janji sama Yonatan gitu kan. Nah akhirnya apa? Si Mephiboset ini diangkat bisa duduk semeja, bahkan menikmati apa yang dinikmati oleh anak-anak raja. Ya Daud memperlakukan Mephiboset seperti anaknya sendiri. Hari ini banyak sekali yang sudah disampaikan kepada kita ya oleh Ibu Ning, bahwa tadi dikatakan bahwa Mephiboset yang tadinya pincang pun gitu kan, secara rohani kayak kita yang istilahnya waktu menangkap firman ini, kita yang pincang secara rohani ini sudah disembuhkan. Ya minta Roh Kudus yang untuk menolong, membersihkan dari kepincangan rohani, dari kepincangan karakter, dari kepincangan yang macam-macam. Jadi kita jangan terpuruk karena pincangnya gitu kan, istilahnya saya belum layak, saya belum ini, yang semua kriteria yang merasa insecure itu lupakan, istilahnya abaikan dan taruh aja gitu kan. Dan apa yang harus kita ganti dengan minta kembali lagi pembaharuan akal budi. Supaya apa? Kita lebih tahu, oh ya, saya ini identitas saya sudah diubah. Jadi kita pakai manusia baru, sudah nggak pakai lagi manusia lama. Ya. Jadi hari ini memang benar-benar Tuhan itu yang tadi dikatakan Bu Ning, Tuhan sudah memulihkan keadaan kita dan mengembalikan berkat yang hilang. Ya, jadi kita banyak belajar ya dari kisah Mephiboset hari ini. Oke, tidak berlama-lama, kita mau foto dulu. Setelah itu nanti kita ada tambahan dari Pak Edi. Ya, foto sebentar ya Bapak Ibu ya, silahkan dibuka dulu kameranya. Bapak Ibu boleh dibuka kameranya yang siap berfoto. Sudah siap? Saya foto 2 kali ya seperti biasa ya. Ibu Eni.
agak miring foto, diberdirikan aja kameranya. Oke, siap. Oke, sip. Kalau gitu. Oke, semuanya siap, semuanya berfoto. Senyum terbaik termanis. 1, 2, 3. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Boleh ganti gaya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, silakan Pak Edi buat nambahin sesuatu. Silakan Pak Edi. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Ning buat firman-Nya tentang Mephibosheth ya. Banyak sekali ya. Memang harus kita jelaskan sejelas-jelas mungkin. Karena banyak anak-anak Allah yang tidak mau mengerti firman, sehingga akhirnya ya seperti Mephibosheth. Nah, saya ambil tema lagi, warisan yang tertunda. Sebenarnya seperti itu. Ada warisan-warisan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tapi tetap tertunda. Itu kisahnya seperti bangsa Israel itu masuk tanah Kanaan itu, ya, ada seorang bapak-bapak yang tidak punya anak laki-laki. Ya, dia punya anak 5. Ya, namanya itu bapaknya tuh Selva Fehat, ya, di dalam Bilangan 27. Di dalam aturan bangsa Israel tuh kalau nggak punya anak laki nggak dapat warisan. Warisannya tertunda seperti Mephibosheth juga, ini tertunda sekali, lama, cukup lama dia menderita sekali. Nah, ini jangan sampai kita ini tahun ini 2026, jangan sampai kita tertunda lagi. Kemarin sudah tahun 2025 tidak mengalami lagi, kan lucu. Nah, kita minta juga semuanya anggota RRS benar mengalami. Ya, seperti Mephibosheth ya tadi dijelaskan sama Bu Ning, ada juga tadi Selva Fehat ya, punya 5 anak perempuan, dia minta warisan sama Musa. Perempuan loh saudara, di Israel itu juga tidak boleh, tetapi dia paksa, dia datang kepada Musa, dia minta, warisanku bapakku tuh bukan orang berdosa, mati di padang pasir, bukan Bani Korah yang memberontak. Akhirnya Tuhan tuh ngomong sama Musa, beri. Padahal warisan itu hanya untuk orang laki. Tetapi di situ dia minta, berani minta. Nah, seperti Mephibosheth tadi, mau merendahkan diri, serupa menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Nah, hari-hari ini, tahun ini juga, tahun 2026, kita harus semakin lebih dekat sama Tuhan, ya, supaya iman kita tuh semakin kuat. Nah, itu kalau nggak punya iman, Mephibosheth juga nggak dapat warisan. Warisannya akan diambil alih oleh orang-orang lain. Sama dengan hidup kita di tahun 2026 ini, ada warisan-warisan yang sangat berharga sekali, perkara-perkara ilahi. Tadi Bu Ning juga ngomong gitu ya. Ada perkara-perkara ilahi yang luar biasa. Ya. Ada atau firman orang benar hidup oleh iman. Nah, tahun ini juga saudara harus hidup oleh iman. Jadi kalau saudara nggak punya iman, maaf kata, tidak bisa mendapat warisan ini loh, saudara. Nah, tidak hanya warisan keselamatan saja, tetapi tidak harus keselamatan saja, iman tentang keselamatan saja. Tetapi di tahun 2026 ini iman yang bisa memindahkan gunung, yang warisan itu bisa kita dapatin. Nah, kalau enggak, ya saudara seperti tahun 2025. Ada tadi dikatakan ada kepincangan-kepincangan. Ya, ini saya catat itu banyak sekali yang negatifnya ini. Berhala-berhala juga. Iya toh? Kepincangan ya. Ada macam-macam nih. Banyak sekali. Nah, berhalanya apa tuh, seringkali saya pernah menjelaskan di tempat ini ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita tidak mau dibuat mengerti oleh Tuhan. Tadi pagi saya mengunggah ya, judulnya itu buat aku mengerti. Mazmur 119 ayat 125. Buat aku mengerti ya. Orang yang tidak dibuat mengerti oleh Tuhan ini tidak akan bisa mengerti juga. Jadi saudara harus minta Tuhan buat aku mengerti tahun ini, 2026 ini, supaya aku mengerti kehendak-Mu. Jadi warisan itu benar-benar sampai kepada saudara di tahun ini. Benar-benar. Nah, di situ. Nah,
Tadi juga harus serupa dengan gambar Tuhan. Ya, tadi yang bagus-bagus ini, yang plus-plus ini luar biasa ya. Kenapa harus serupa? Supaya kita tidak bisa dilihat setan, saudara. Contoh, waktu Tuhan Yesus, waktu mau ditangkap di Taman Getsemani itu oleh tentara Romawi itu tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Wajahnya kok sama semua. Bingung tentara Romawi nak nangkapnya salah, nanti bisa diprotes, saudara, bisa didemo. Wajahnya seperti Tuhan Yesus, semua murid-muridnya Tuhan Yesus. Bingung, akhirnya Yudas yang mencium apa keningnya Yesus. Ya. Kenapa kok bisa serupa dengan Yesus? Karena ada keintiman sama Tuhan Yesus terus. Tiap hari dia intim sama Tuhan. Wajahnya nanti karakternya juga akan sama. Sebenarnya gampang ini, mudah ya. Nah, kalau sudah diberi pengertian sama Tuhan tadi ya Mazmur 119 itu. Jadi tahun ini ayo kita semakin punya iman lagi di dalam Tuhan, makin sungguh-sungguh ya, seperti Mephibosheth ini. Mephibosheth punya keinginan juga ya toh. Aduh, warisanku juga hilang. Nah, di situ dia juga pasti Tuhan itu melihat. Nah, di situ. Jadi saudara jangan punya pikiran hari ini saudara tidak punya, terus Tuhan apakah aku akan gini terus. Tidak. Saudara harus dobrak itu kemustahilan-kemustahilan itu. Di tahun 2025 saudara itu lebih dari pemenang tadi katakan ya. Nah caranya bagaimana? Ambil warisan. Warisan itu apa? Firman Tuhan. Nah sekarang ini saudara sedang mengambil warisan. Yaitu mendengarkan firman Tuhan RRS ini. Ini luar biasa kalau saudara ikuti terus, catat yang penting-penting saudara. Itu kunci-kunci kerajaan Allah itu sedang diberikan. Benar. Hidup saudara akan diubah, benar-benar diubah. Saudara harus masuk di tahun 2026 penuh kemenangan. Karena tahun ini tahun penggenapan janji-janji Allah. Nah, kenapa kok kita tidak pernah menggenapi, belum pernah terjadi dalam hidup kita? Karena kita tidak mengerti dulu, saudara. Mazmur 119. Tidak mengerti apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita ini loh. Nah, caranya supaya mengerti, ikuti acara RRS ini. Ini bukan iklan, ini sungguh-sungguh saudara. Supaya saudara itu mengerti. Yang kedua, ikuti pemuritan. Penting sekali itu pemuritan RTM. Ya. Wah, aku nggak punya waktu, Pak Edi. Ya, saudara, warisanmu hilang. Saudara, rugi saudara kalau saudara. Warisan itu apa? Perkara-perkara ilahi, yaitu firman Tuhan. Pak, aku pengen ngambil kekayaan. Ada, Yosua 60 ya, kekayaan bangsa-bangsa datang kepadaku. Ada itu warisan kekayaan itu juga ada. Jadi ayo mulai tahun ini RRS semakin lebih dekat lagi sama Tuhan supaya ada perubahan seperti Mephibosheth diangkat Tuhan, warisannya ketemu. Tahun 2026 ini apa yang menjadi kerinduan hatimu? Mungkin saudara belum mengalami. Coba minta Tuhan, buat aku mengerti Tuhan. Supaya aku mengalami seperti Mephibosheth juga Tuhan. Supaya aku benar-benar mengalami terobosan-terobosan. Begitu, Cik Ilda, oke. Luar Wow, biasa, Bu Ning. puji Tuhan, terima kasih Pak Edi, semakin lengkap. Oke, baiklah kalau begitu. Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaannya sekitar Mephibosheth ini. Pak, saya kok masih ngalamin ini, kok saya nggak bisa apa aja semua pertanyaan ataupun ada mau kesaksian ngalamin sesuatu seperti yang tadi disampaikan firman Tuhan, boleh silahkan dibuka mic-nya sebentar ya. Oke. Ada? Silahkan dibuka mic-nya kalau misalnya ada pertanyaan. Adakah? Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Bu Nastiti, monggo. Bagus banget. Aku nggak tanya, tetapi saya lihat Mephibosheth itu kan menderita, nggak pernah berpikir bahwa hal itu akan terjadi gitu loh. Mungkin waktu lahir, waktu masih kecil, kan semuanya baik-baik aja. Ternyata di dalam kehidupannya itu menderita banget gitu loh. Jadi kalau boleh aku bilang gini, penderitaan
Mephiboset itu adalah media pekerjaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan ini. Itu. Nah, kan semuanya punya semuanya, maksud saya semua kita masing-masing itu pasti ada penderitaannya, cuma waktunya, masalahnya itu beda-beda. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan itu, kita terus percaya, tadi kan kita berserah sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menyertai, karena ada maksud Tuhan kita itu terlahir ke dunia. Gitu yang saya bisa sampaikan. Jadi penderitaan Mephiboset itu, penderitaan kita itu adalah media Tuhan untuk memulihkan kita, Tuhan untuk bekerja, Tuhan untuk menyatakan karyanya dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak boleh mengeluh. Gaya, kayak aku nggak pernah mengeluh. Elda. Itu terima kasih. Selamat Natal, selamat tahun baru, langsung Ya, bicara. puji Tuhan, terima kasih Bu Nasiti ditambahin Ya, lagi ya. Benar ya bahwa memang kalau mau dibilang orang kadang-kadang berpikir begini, aduh ngapain saya menderita? Kalau bisa nggak usah menderita lah. Tetapi sebetulnya yang tadi yang Bu Nasiti bilang juga bahwa Tuhan itu kasih yang namanya ujian. Ujian itu bisa dalam berupa penderitaan. Apa tuh artinya ataupun apa fungsinya dari penderitaan itu? Sebetulnya fungsinya dari penderitaan adalah merubah karakter kita. Merubah karakter kita semakin serupa dengan Yesus. Waktu kita diuji ngalamin penderitaan, apakah kita ngomel, apakah kita mengeluh, apakah kita masih tidak bersyukur. Nah, disitulah ujiannya. Ya, ujian di mana membentuk karakter kita semakin serupa dengan Yesus. Karena tujuannya ya nanti kalau kita mau menikah dengan mempelai di surga gitu kan, kita kan mempelai Kristus ya, dengan Kristus gitu, harus sama, harus sepadan. Sepadannya apa ya? Punya karakter yang sama gitu kan. Harus sepadan. Kalau di dunia aja kita kalau udah dikatakan bahwa kalau mau mencari jodoh gitu harus sepadan. Nah, Tuhan Yesus pun mencari jodoh yang sepadan. Nah, kita yang supaya sepadan, kita melalui yang tadi dibilang ada ujian-ujian yang membuat karakter kita menjadi sama ataupun sepadan serupa dengan Yesus. Oke, thank you Bu Nasiti. Adakah yang lain yang bertanya atau mau menambahkan sesuatu? Bu Tanti mau menambahkan sesuatu, silakan. Baiklah. Oke. Kalau adakah ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke sesi doa, ya. Baiklah, teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di rekaman Zoom ini, kita akan ketemu lagi hari Senin depan, gitu kan? Ataupun hari Senin berikutnya, nanti akan diinformasikan mengenai jadwal RRS kemudian, ya. Bagi teman-teman yang mendengarkan rekaman ini, silahkan ikut Zoom-nya. Karena apa? Dengan ikut Zoom kita akan lebih semangat, kita akan menerima berkatnya itu langsung gitu kan, pada saat yang sama. Kemudian kalau ada yang mau didoakan bisa langsung, nanti bisa langsung diinformasikan, kemudian kita doakan bersama-sama. Baiklah, buat teman-teman yang mendengarkan rekaman ini, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Oke.